Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya. Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan sharing informasi kepada teman-teman semua seputar perawatan dari tanaman alpukat ya. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita lihat, ini adalah tanaman alpukat yang sudah kita lakukan penanaman dan sudah kita lakukan perawatan secara teratur dan secara rutin, dan ini adalah hasilnya ya teman-teman ya. Kalau kita lihat sekilas, tanaman alpukat ini adalah sangat sehat sekali ya, sangat subur ya. Kalau kita lihat dari daunnya pun juga sangat hijau. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa tanaman alpukat ini adalah terawat dengan baik, dan disitu bisa tumbuh, bisa berkembang sesuai dengan harapannya. Kemudian teman-teman sekalian, agar tanaman alpukat teman-teman sekalian itu bisa tumbuh dengan bagus ya, bisa berkembang dengan baik, maka di musim hujan yang sudah terjadi seperti saat ini, ada beberapa hal, ada beberapa tips, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan agar tanaman alpukat yang kita tanam ini bisa terhindar dari hama tanaman ya, terhindar dari hama tanaman dan bisa selalu sehat dan bisa tumbuh dengan subur ya. Teman-teman sekalian, ketika kita perhatikan, ketika hujan turun dengan deras dan curah hujannya tinggi, maka hal yang harus kita lakukan pertama kali, kita harus memastikan bahwa sekitar dari akar tanaman alpukat itu benar-benar terhindar dari genangan air yang muncul ketika curah hujan tinggi ya. Ini perlu kita jaga, jangan sampai ada genangan air di sekitar perakaran tanaman alpukat yang kita tanam dalam jangka waktu yang lama. Karena apa? Karena ketika akar terendam air ya, akar tanaman apapun terendam air dalam jangka waktu yang lama, maka bisa menyebabkan busuk akar. Ketika akarnya mengalami pembusukan, maka akan menyebabkan kematian pada tanaman alpukat yang kita tanam. Jadi poin yang pertama, kita harus menjaga bahwa lokasi sekitar tanaman alpukat kita tanam itu tidak tergenang oleh air dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang kedua teman-teman, kita harus memastikan bahwa percabangan atau cabang dari tanaman alpukat itu tidak langsung bersentuhan pada tanah ya. Kenapa? Karena ketika langsung bersentuhan dengan tanah, maka akan memungkinkan hama atau di situ penyakit ya yang bersumber dari tanah ya, seperti jamur, itu bisa menghinggap atau di situ bisa menempel pada tanaman alpukat kita. Jadi poin yang kedua, kita harus memangkas ranting-ranting yang langsung bersentuhan kepada tanah. Ini tadi rantingnya bersentuhan dengan tanah, ini sudah kita lakukan pemangkasannya. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita lakukan, harus kita perhatikan, kita harus selalu memastikan bahwa sinar matahari itu menyinari keseluruhan dari tanaman alpukat yang kita tanam ya. Karena apa? Karena ketika sinar matahari itu menyentuh seluruh bagian dari tanaman alpukat, maka akan memperlancar proses pemasakan makanan pada tanaman alpukat atau fotosintesa, dan disitu menghindarkan adanya jamur yang menempel pada tanaman alpukat ya. Karena apa? Karena adanya penyinaran sinar matahari secara maksimal ya. Jadi harus kita perhatikan bahwa tanaman alpukat yang kita tanam itu terjangkau sinar matahari secara keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, ketika memasuki
musim hujan seperti ini yang harus kita perhatikan, kita harus senantiasa melakukan penggemburan ya. Penggemburan dari sekitar tanaman alpukat kita harus gemburkan, terus kita tetap lakukan pemupukan secara rutin ya. Kalau di musim kemarau teman-teman bisa melakukan pemupukan secara secara dikocor bisa. Ketika musim penghujan seperti ini sebaiknya pemupukannya dengan cara langsung ditanam di tanah ya, sehingga nanti penyerapannya ketika ada hujan